perceraian adalah dalam bahasa Arabnya at-talaq. Kalau dari pihak perempuan namanya al-khulu'. Kalau dalam bahasa Inggris divorce. Itu sesuatu yang menjadi bagian dari syariat Islam. Agama lain kayaknya ada yang menghindari kata itu, ada yang membolehkan, tapi dalam Islam adalah pintu darurat. Bahkan ada hadis yang kemudian diperdebatkan, abghadul halali ilallahi at-talaq. Barang halal yang dimurkai Allah adalah talak. Tetapi ini dibantah oleh para ulama, tidak mungkin Allah SWT memurkai sesuatu yang halal. Kalau mau dimurkai, ya diharamkan. Kalau memang dibolehkan, ya jangan dimurkai. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu juga sebagai utusan Allah, penerima wahyu, melakukan perceraian sampai 3 kali juga. 3 kali. Siti Hafsah, kemudian binti Ibnatul Jin. Jadi ada, saya lupa namanya, tetapi yang jelas Rasulullah pun melakukan perceraian, sehingga mustahil Rasulullah melakukan sesuatu yang dimurkai Allah SWT. Tetapi secara sosiologis diakui bahwa perceraian itu tidak baik, harus dihindari. Bukan lalu karena Rasulullah melakukan, oh itu sunnah, oh tidak. Tetapi juga kalau melakukan, oh itu terkutuk, ya tidak juga. Tergantung kondisinya. Ada yang sampai cerai 3 kali juga ada. Tapi juga tidak tercela, tergantung keadaannya. Kalau memang keadaannya memaksa begitu, ya itulah Rasulullah SAW juga melakukannya. Jadi ini penting untuk difahami bahwa bagi orang-orang soleh, perceraian sesuatu yang sangat dihindari, sangat dijauhi, karena menyadari bahwa memang tidak baik. Secara sosiologis kemasyarakatan juga kaitannya dengan keluarga, terutama anak-anak. Tetapi bagi orang-orang yang kurang faham agama, para ulama menyimpulkan bahwa perceraian itu sering dipakai main-main, gidulanan. Mengapa? Ya karena antara emosi dengan pengetahuan agamanya tidak imbang, sehingga didik-didik cerai, dikit-dikit cerai kok dikit. Artinya memang ini pilihan, bahwa untuk kehidupan berumah tangga, karena bertemunya 2 orang berbeda jenis, juga berbeda perilaku dan macam-macam, memang pada suatu titik ada kemungkinan untuk tidak cocok. Dan sekali lagi, itu tidak dosa. Bahkan hukumnya bisa wajib jika tanpa perceraian malah terjadi mudarat yang lebih besar. Bisa haram jika terjadi kezaliman. Bisa baik atau mustahab atau sunnah jika memang dipertimbangkan lebih baik pisah daripada terus, bisa makruh dan bahkan bisa mubah, tergantung keadaan. Tetapi yang terpenting dicatat oleh kita semua adalah bahwa perceraian pasti membawa korban. Ada korban. Korban pertama adalah rumah tangga. Ya gimana? Nek cerai kan rumah tangga kan ya mesti pisah. Suami istri pisah. Kemudian korban kedua adalah anak-anak. Bahwa dengan alasan semanis sebaik apapun, anak-anak pasti menjadi korban, karena tidak ada atau jarang anak yang hanya milih salah satu, itu jarang. Mesti milih ayah dan ibunya, tetap ada sebagai ayah dan sebagai ibunya. Oleh karena itu, para pengemban amanat kalimat sakti, yaitu tolak, itu kalimat sakti yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada kaum laki-laki. Berhati-hatilah, jangan melakukan
sembarang waktu, sembarang keadaan, apalagi jika dalam keadaan emosi. Begitu juga kaum perempuan sebenarnya juga punya hak mirip, bahkan kalau dalam undang-undang sama, mirip dengan laki-laki. Walaupun hak kata talak, kata cerai itu ada di laki-laki, tapi perempuan punya hak namanya khulu', gugat cerai. Jadi penjenengan jangan merasa dinomor dua kan, tidak. Tetap punya hak, tetapi mengapa ditaruh di laki-laki? Umumnya laki-laki itu rasional, tidak emosional. Umumnya mikir, bukan merasa. Jadi dipikir, pertimbangkan dulu. Sedangkan wanita umumnya perasaan sih. Wes pegat. Karena sedang muring. Tapi kok nek wis mari laram titik ya wis getun gitu. Nek laki-laki tidak. Umumnya begitu, tapi ada juga yang sebaliknya. Saenake dhewe, jangan. Jadi yang terpenting itu tadi dicatat adalah perceraian itu ada korban. Yang perlu diingat lagi bahwa dalam kaitan perceraian atau biasanya gini ya, tolak itu istilah untuk laki-laki, cerai itu untuk perempuan, biasanya gitu. Kalau dalam bahasa hukum seperti itu. Jadi kalau cerai itu berarti yang gugat perempuannya, tolak itu yang mengajukan laki-lakinya. Nah, baik cerai maupun tolak, tolong jangan diumbar, jangan didol murah, jangan bikin gampang. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, jika terjadi perceraian maka aras guncang. Berarti kok Gusti Allah terguncang ya enggak, artinya itu suatu ilustrasi penggambaran betapa dahsyatnya perceraian. Jadi jika terjadi perceraian maka aras guncang. Oleh karena itu jangan membiarkan kata talak atau kata cerai meluncur sekena-kenanya, seenak-enaknya.